怎么看得上落魄的废物少爷？伯父，让您久等了。贤侄，你误会我的意思了。傅行云，定会对以后的修炼之道大有裨益。Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Nah, di pembahasan kali ini Mimin mencoba membahas Donghua Spirit Swords of Light. Donghua ini dirilis pada tahun 2020 yang lalu dan sekarang sudah memiliki 4 season nih. Sebelum lanjut ke pembahasannya, Mimin mengingatkan bahwa konten ini berisi full spoiler. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Donghua ini diawali oleh seorang pemuda yang berasal dari keluarga Chu yang bernama Chu Xinyun. Biar lebih mudah kita panggil aja Chu Yun ya. Chu Yun ini mendatangi tempat kediaman keluarga Shu, yang mana Chu Yun berniat ingin mengajukan pernikahan terhadap nona muda keluarga Shu. Lalu Chu Yun pun dipersilakan masuk untuk menghadap ke patriark dari keluarga Shu.云哥哥。 Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Chu Yun mengatakan tujuannya datang untuk mengajukan pernikahan. Sebab pada 16 tahun lalu, keluarga Shu telah dibantu oleh ayahnya Chu Yun demi menghadapi serangan dari para pemberontak. Untuk membalas rasa berterima kasih, keluarga Shu mengambil inisiatif untuk mengajukan pernikahan. Namun pada saat itu, nona muda keluarga Shu datang yang bernama Su Kuan-yu. Ia tidak mau menikah dengan Chu Yun yang merupakan seorang sampah, sedangkan dirinya merupakan jenius dari keluarga Shu-nya. Namun kedatangan Chu Yun bukan untuk menikahi Su Kuan-yu. Chu Yun datang hanya untuk menikahi anak tertua kedua yang tidak dianggap atau bisa disebut sebagai pembantu dari keluarga Shu. Ia bernama Shu Liuxiang. Chu Yun memilih Shu Liuxiang karena ia merupakan orang yang tulus dan baik, yang jauh berbeda dengan Su Kuan-yu yang mudah tersinggung dan sangat arogan. Patriark juga tidak keberatan dengan pernikahan mereka. Shu Liuxiang juga menyetujui menikah dengan Chu Yun, dan pada saat itu mereka telah menjadi pasangan yang sah. Serta mulai sekarang Shu Liuxiang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Shu lagi. Saat mereka ingin pergi, Su Kuan-yu mengejek Chu Yun dan Shu Liuxiang yang merupakan pasangan sampah yang begitu serasi. Tentu mendengar itu Chu Yun tidak terima dan menantang Su Kuan-yu bahwa pada 1 tahun lagi dirinya akan membungkam mulut dari Su Kuan-yu di saat pemilihan murid seni bela diri. Ia akan membuktikan bahwa dirinya lebih pantas masuk daripada Su Kuan-yu. Su Kuan-yu juga menyetujui tantangan itu. 不错，鱼找鱼，造地设地一对，饥不择食啊！青蛙，你们2人是坐井观天的癞蛤蟆。皇朝5大武府公开选拔。 Sesampainya di kediaman keluarga Chu, mereka dikejutkan dengan kedatangan pemuda bernama Xiao Wu yang sembari menangkap seekor ayam. Xiao Wu ini juga pernah dibantu oleh Chu Yun pada waktu itu, jadi sekarang ia mengikuti Chu Yun. 刘香，我们到家了。少爷回来了。伤了。哎，我皮糙肉厚的，今天可是大喜的日子。我刚到轮椅是借。何必呢？
Oh ya, sebelum itu kita diberitahu bahwa keluarga Chu ini dulunya merupakan keluarga mewah yang disegani di kota Shifeng, bahkan memegang peringkat 2 di antara keluarga terkenal lainnya. Serta seorang raja sekalipun sangat segan terhadap keluarga Chu ini. Akan tetapi yang tak disangka-sangka, semua elit dari keluarga Chu dibantai, bahkan keluarga Chu juga diusir dari sana. Mengingat penderitaan itu, Chu Yun juga sedikit sedih, dan tujuan Chu Yun menikahi Liu Xiang juga karena dalam mimpi batu reinkarnasinya, ia mendapatkan mimpi bahwa pada saat itu ia terluka parah oleh keluarga Shu. Namun Liu Xiang lah yang mengobatinya. Dan pada saat mimpi itu, mereka berdua juga berpetualang di dinasti Liu Yun. Liu Xiang juga berkorban melindungi Chu Yun. Oleh karena itu, Chu Yun pun menikahi Liu Xiang. Ia juga berjanji akan menjaga Liu Xiang dan tragedi masa kelam keluarga Chu Yun tidak akan terulang kembali. Malam harinya, Chu Yun mengantar Liu Xiang ke kamarnya. Walaupun mereka sudah suami istri, tapi mereka tidak tidur bareng nih. Nah, sedangkan Chu Yun ingin berlatih. Di sana terlihat Chu Yun mengeluarkan sebuah batu yang merupakan batu reinkarnasi. Nah, akhirnya kita tahu bahwa Chu Yun merupakan seorang reinkarnasi. Dulunya ia merupakan orang kuat yang hampir mencapai rank kaisar bela diri. Namun secara diam-diam, ia pun dibunuh oleh seseorang, dan karena batu reinkarnasi lah ia bisa terlahir kembali. Chu Yun juga tidak lupa mengeluarkan pedang roh bela diri tingkat 1-nya. 你给了我一场坎坷而辉煌。梦境里，废铁剑。我不再是梦里的霸天武皇。 Lalu ia pun masuk ke dalam batu reinkarnasinya. Di dalamnya ada juga reinkarnasi buku surgawi yang ditulis secara langsung oleh si jenius kaisar reinkarnasi yang telah hidup selama 1000 tahun lamanya, yang mana semua jalannya kultivasi dan reinkarnasi ditulis dalam buku ini. Kekuatan dalam donghua ini juga dibagi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Masing-masingnya juga memiliki 9 tingkatan. Nah, sedangkan Chu Yun baru berada di tubuh template level 2. Untung saja ia memiliki buku surgawi yang membantu untuk meningkatkan kekuatannya, yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang pada umumnya. Di dalam batu reinkarnasi ini, juga sama halnya dengan 5 hari di dalam batu reinkarnasi, 1 hari di dunia nyata. Oleh karena itu, setelah 1 tahun, Chu Yun pasti bisa menembus perkumpulan roh dan mengejar ketertinggalannya oleh Su Kuan Yu. Keesokan paginya, Liu Xiang mendatangi kediaman Chu Yun. Namun pada saat itu terlihat pemuda yang bernama Chu Yang yang membuat keributan dan meminta Chu Yun agar memberikan segel emas keluarga pada dirinya agar bisa menjadi penerus patriark keluarga Chu. Ia juga merupakan salah satu anak dari tetua, dan ia juga sering bertarung dengan Chu Yun. Akan tetapi saat ia mengganggu Xiao Wu dan Liu Xiang, Chu Yun pun datang dan memberi sedikit pelajaran pada Chu Yang yang telah mengganggu mereka berdua. 楚心元，大长老的儿子楚阳和少爷向来不和。楚阳少爷，我家少爷正在修炼，你算，你就是那个青楼女子所生的。废物！这帮侮辱刘香和小虎，你胡搅蛮牛！这样用的。 滚！ Namun Chu Yang yang tidak bisa berkutip di hadapan Chu Yun, ia sedikit mengancam bahwa di saat pertemuan keluarga 3 hari lagi, Chu Yun pasti akan dihukum oleh para tetua. Kemudian Chu Yun kembali berkultivasi, dan di sini sedikit dijelaskan bahwa seseorang sejak lahirnya memiliki senjata spiritual bawaan. Dan senjata spiritual sendiri juga bermacam-macam jenisnya. Pada umumnya memiliki 9 tingkatan. Tingkatan 1 paling lemah dan tingkatan 9 paling tinggi.
Nah, sedangkan Cuyun memiliki senjata spiritual tingkat 1 yang paling lemah. Seni bela diri juga dibagi atas 5, masing-masingnya juga memiliki tingkatan. Nah, karena Cuyun memiliki batu reinkarnasi, serta ia juga dapat menelan senjata spiritual orang lain untuk memurnikan senjata spiritualnya. Dan seketika senjata spiritualnya naik ke tahap penyempurnaan tubuh tingkat 3. Akan tetapi dengan itu Cuyun masih merasa kurang. Lalu ia pun mencoba membuat sebuah metode seni bela diri yang akan ia jual di rumah lelang. 一灵炼武灵，还能吞噬其他武灵，造化无界，每界又距离家族大会仅仅3天。Sampainya di tempat rumah lelang Baibao, pemiliknya yang bernama Kinsan sedikit meremehkan Cuyun, yang notabene baru berada di tahap tubuh tempered. Akan tetapi Cuyun pun menunjukkan kebolehannya yang seketika membuat Kinsan terkejut. Ah? 哪位高人拍卖上乘武学呀？来历，这可是你们百宝楼的金子中区区淬体经，还望先生海涵。 Kedatangan Cuyun ingin melelang seni bela diri roh tingkat menengah yang akan dilelang dengan harga 200.000 koin perak. Terlihat di ruang lelang, orang-orang sudah tidak sabar menunggu, dan di sana juga ada keluarga Shu, yaitu Patriark Shu serta nona muda Shu Kuan Yu. Dan tak lama pelelangan pun dimulai. Barang pertama yang dilelang merupakan seni bela diri yang dibikin oleh Cuyun. Terlihat para keluarga besar sangat menginginkan seni bela diri itu. Bahkan mereka terus menaikkan harganya. Sampai seketika ada tuan muda Yin yang menawarkan cukup tinggi. Ia merupakan dari salah satu rumah seni bela diri Yunmeng. Namun Su Kuan Yu menawarnya dengan harga 400.000 koin perak. Karena keluarga Shu memiliki hubungan baik dengan rumah seni bela diri Yunmeng, mereka pun memberikan seni bela diri itu kepada keluarga Shu. 碧波就22万两，竟然是灵阶中级武学， 5万两。既然你两家互不对，5万两，我要了。公子，这绝对我水家颇为重要，还至于这碧波九叠浪， 10万两拍得。恭喜恭喜！ Cuyun yang melihat pada saat dia dipanggil oleh Kinsen untuk menghadap Patriark keluarga Shu, film pun bersambung.